berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon anggota Angkatan 9. Sebelumnya saya hormati Bapak Kepala Sekolah, teman-teman Bapak dan Ibu Guru, serta adik-adik siswa yang sempat menghadiri acara ini. Untuk awal acara ini saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka acara ini. Pada beliau disilakan. Kasih bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang saya hormati serta JLP, pertama saya melihat pada kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya kita sama-sama berkumpul di tempat ini seraya dengan tugas daripada JLP, yaitu diseminasi dan budaya positif yang berada di SMP Sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah kegiatan ini sampai selesai diikuti. Hanya kemarin juga kenapa sudah seperti modelnya, karena semua kepala sekolah mengharuskan untuk tidak meremehkan dan berbahaya. Kita tepuk tangan. Ada dulu saja sampai tepuk 1. Kanan dulu anak. Tepuk 2. Kalau tepuk 2 kanan kiri. Boleh. Tepuk 1. Tepuk 2. Kalau tepuk 3 kanan kiri di atas. Boleh. Kalau tepuk 4 kanan 2 kali, kiri 2 kali. Tidak, harus berdiri sepanjang. Sampai tepuk 5. Kalau tepuk 5 2 kali kanan, 2 kali kiri, 1 kali atas. Oke, mulai. Sampai 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Serentak. Mulai 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk nyamuk. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu, adik-adik siswa yang sempat hadir di acara ini. Baiklah, akan saya mulai. Ini merupakan salah satu program kami calon guru penggerak, merupakan program dari pendidikan guru penggerak, yakni diseminasi budaya positif. Di sini merupakan hasil nyata kami dari modul 1.4. Ada saya sama Kak Ismir dengan Bu Orman. Ya, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat nilai-nilai apa yang ada di yang kita terapkan di sekolah? Salam, oke, baik. Ada lagi? Mandiri, ya. Apa lagi? Ada lagi? Kolaborasi. Ya, kolaborasi. Ya. Ya, berdasarkan nilai-nilai tersebut, ini konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Ini ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Kira-kira dari keenam poin ini ada Bapak Ibu yang sudah pernah tahu atau pernah
saja yang paling menarik dari ke-6 poin ini? Belum ada? Atau Bapak Herman yang merupakan senior kami di calon guru penggerak, kira-kira dari ke-6 poin ini mana yang paling menarik, Pak? Segitiga restitusi. Iya, segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, bukan saya ini menggurui Bapak Ibu, tidak. Kami di sini sama-sama belajar. Kami juga baru dapatnya dari pendidikan CGP ini. Iya. Ya, sekarang ini ada, cobalah buka. Sekarang Bapak Ibu kan ada yang duduk berpasangan. Bapak Ibu ingat apa yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Ingat saja apa itu, baik itu misalnya kesehatan atau diberikan kekayaan yang banyak. Jangan berujung dalam hati saja. Siswa juga seperti itu. Jadi keinginan Bapak Ibu atau adik-adik siswa tolong digenggam, umpamanya digenggam seperti ini, di tangan seperti ini. Boleh anggap saja di dalam genggaman Bapak Ibu atau adik-adik siswa, di dalam genggaman ini itu keinginan atau harapannya dia yang paling berharga yang Bapak Ibu inginkan. Anggap saja di kepala tangan ini. Boleh? Berpasangan. Iya. Jadi begini. Setelah digenggam, teman Bapak Ibu ada yang mau mengambil keinginan dari Bapak Ibu ini. Baik. Dia ingin misalnya saya menggenggam uang yang banyak misalnya. Terus si Ibu Orman ingin ambil ini uang yang ada pada saya. Jadi silakan Bapak Ibu genggam apa yang ingin Bapak Ibu yang ada di yang ingin Bapak Ibu inginkan, misalnya ada di genggaman ini. Terus ada teman Bapak Ibu yang ingin mengambil yang ada di genggaman itu. Baik. Alasannya yang membuka dan apa alasannya yang tetap menutup? Pak Herman? Ketika saya memiliki satu beban, Ya. dan beban itu saya pendam pada diri saya sendiri, maka saya akan jadi gila. Oke. Maka mau tidak mau saya harus keluarkan apa yang ada di genggaman saya ini untuk saya bagikan ke teman saya, mudah-mudahan ada saran yang dari genggaman saya ini. Oke. Terima kasih Bapak Ustaz. Terus alasannya yang mau tetap digenggam? Ibu Selvi? Ini pikiran positif ya. Iya. Saya tidak mau membuka tangan saya, genggaman saya ini, karena Apa? Karena misalnya saya punya inisiatif, punya kemauan atau Iya. tujuan yang positif, Iya. misalnya ingin berusaha. Iya. Ada di dalam hati saya, usaha saya itu tidak mau orang lain tahu. Iya. Cukup saya dengan Tuhan yang tahu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Herman, Ibu Selvi. Masing-masing punya pendapat sendiri. Ada yang mau membuka dan ada yang mau tetap menutup. Iya. Kira-kira berarti kalau Bapak Herman yang karena membuka karena keinginan sendiri ya. Iya, maksudnya Bapak membuka itu bukan karena pasangan dan teman. Oke, Ibu Selvi juga karena beliau punya alasan sendiri bahwa genggamannya ini tidak mau dibuka. Iya, Bapak Ibu ketahui bahwa di percobaan ini antara membuka genggaman dan tidak membuka genggaman sebenarnya itu adalah disiplin positif kita sendiri. Kita mau buka atau mau tutup itu tergantung dari disiplin yang ada di diri kita. Jadi Pak Herman tidak salah, Ibu Selvi juga tidak salah, karena masing-masing punya argumennya sendiri. Si Pak Herman mau membuka karena ada alasannya, si Ibu Selvi juga mau menutup ada alasannya. Ya, boleh?
lanjut. Ya, ini berdasarkan percobaan tadi, ini ada pergeseran paradigma teori kontrol. Ini sering terjadi di kita Bapak Ibu sebagai pengajar. Ini yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira ini kena atau tidak di diri kita sebagai pendidik? Kita itu mengontrol murid. Kira-kira seperti itu? Tidak seharusnya. Yang lain? Iya. Seharusnya tidak, karena disiplin itu sebenarnya ada di diri sendiri. Jadi contohnya saja, misalnya kita memberikan tugas di anak-anak, pasti tugas itu ada beberapa orang siswa yang tidak memberikan tugas, yang tidak melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Karena itu disiplin sebenarnya itu ada di diri kita sendiri. Jadi kalau mereka ingin mengerjakan tugas, itu bukan semata-mata mereka karena di bawah kontrol kita, karena mereka punya disiplin sendiri. Makanya kalau kita sudah dengar kata disiplin itu, mungkin ujung-ujung sudah ada, kalau tidak mau kasih pelajaran ini pasti dia menghukum. Pasti seperti itu kan? Namanya saja disiplin, pasti ujung-ujung pasti ada hukuman. Jadi melalui kesempatan ini, ya itulah ilusi guru mengontrol murid. Jadi perlu kita ketahui bahwa masing-masing itu kita punya disiplinnya masing-masing. Boleh? Oke, yang berikut, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Contoh misalnya, kita mau menjalankan program, misalnya contoh kayak literasi misalnya. Pernah di sekolah kita seperti itu, siswa yang banyak berliterasi sampai dijuluki Raja Perpus dan Ratu Perpustakaan. Ada ya, ada yang pernah seperti itu, program seperti itu. Ya, jadi berdasarkan program yang seperti itu, ada anak-anak yang nantinya kita mau baca supaya kita jadi Raja Perpus. Begitu juga yang siswinya, kita juga menjadi Ratu Perpus. Padahal tidak usah diiming-iming seperti itu, supaya disiplin positif mereka terbentuk. Yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini lagi. Kita hormati, kita hargai apapun usaha dari peserta didik atau anak-anak didik kita. Jangan dikritik. Kalaupun itu mereka salah, bawa di bahasa yang bisa membuat anak-anak didik kita ini tidak merasa tersinggung. Misalnya mereka kita suruh buat tugas, terus tugas mereka tidak sesuai dengan keinginan kita bahwa itu tugas itu harus dikerjakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan harapan kita. Ternyata mereka kerjakan tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi jangan dikritik. Kalaupun itu salah, tolong dibahasakan yang benar supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Karena posisinya mereka itu ingin dihargai, ingin diakui. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini lagi. Ini yang paling banyak di kita. Jadi kita kamu harus begini, kamu harus begitu. Karena kita merasa kita yang lebih tua dari mereka, kita yang lebih tahu. Tapi pada intinya belum tentu juga yang mereka tahu kita tahu. Oke, lanjut. Ya, ini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini berdasarkan standar 2 respon. Ini realitas atau kebutuhan kita semua. Untuk teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda.
Jadi mulai sekarang kita terapkan hal ini. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu yang saya katakan tadi, karena ada yang kita tahu, peserta didik tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Yang berikut, perilaku buruk. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini sering lagi terjadi. Karena dia berbuat buruk, terus anggap dia sesalah. Nah, kalau untuk yang teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dia jadi seperti itu pasti ada alasannya. Misalnya salah ketua OSIS terlambat. Mungkin ada alasannya kenapa dia terlambat. Yang berikut, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda berdasarkan disiplin positif. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, Bapak Ibu merasa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Iya. Nah, ini yang teori kontrolnya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir kalah-kalah. Kalau menang atau benar-benar. Kalau kalah. Kalau benar. Jadi tidak ada benar salah, kalah menang tidak ada. Di teori kontrol. Oke, lanjut. Nah ini, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin positif tadi, pengalaman saja kita setiap hari Seninnya, walaupun sudah dihukum sebagaimana mestinya ini anak-anak yang tidak pakai atribut, tetap di hari Senin berikut ada saja yang tidak pakai. Karena itu mereka belum ada disiplin positif, belum ada di diri mereka mau berubah tetap seperti itu. Jadi sering kita dengar disiplin itu dibuat untuk dilanggar. Karena itu disiplin itu sebenarnya ada di diri kita sendiri. Oke. Ya, ini nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya saya ini ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ya. Ya, kita pindah pada motivasi perilaku manusia. Ini lagi yang sering ada di kita. Ini motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya yang ada di posisi ini, dia kerjakan misalnya siswa mengerjakan tugas karena dia takut hukuman. Jadi dia kerjakan itu karena terpaksa. Yang ada di posisi ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita tidak mau kerjain di tugas, pasti kita tidak kasih masuk.
di posisi ini. Yang berikut, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini lagi biasanya kita ini. Kalau ada yang bisa kerjakan ini, dia bebas untuk soal formatif misalnya. Misalnya nilai formatifnya begini, kalau bisa dapat ini. Jadi anak-anak berpikir, kita mau bikin ini supaya kita mau dapat ini. Dia mau karena imbalan itu, bukan atas kesadarannya sendiri. Sama juga dengan kita Bapak Ibu guru, kalau ini harus tanda tangan daftar hadir banyak-banyak supaya sertifikasi guru dengan ini mau full. Kalau tidak mau tanda tangan banyak, sedikit yang dia mau bayar. Masuk di sini kebutuhan yang kedua. Jadi mengerjakan sesuatu karena ada imbalan. Banyak yang ada di posisi ini. Jangankan siswa, kita guru juga ada. Yang berikut, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia yang sangat-sangat baik. Mungkin untuk siswa ada yang di posisi ini tapi tidak seberapa, tapi kita menginginkan mereka akan ada di posisi yang seperti ini. Oke. Ya, kira-kira dari disiplin positif sampai pada motivasi tadi ada pertanyaan Bapak Ibu? Adik-adik siswa? Ya. Untuk materi saya hanya sampai pada motivasi ya. Untuk selanjutnya yang hukuman, konsekuensi dan restitusi serta keyakinan kelas akan dibawakan oleh Ibu Olvan Ambo. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, itu perbedaan antara hukuman konsekuensi. Nah, kita lanjut pada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, untuk lebih jelasnya restitusi itu akan dijelaskan oleh Bapak Ismet. Nanti sudah pada tahap terakhir. Nah, sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan konsekuensi atau hukuman menurut Bapak dan Ibu. Itu sudah masuk pada hukuman yang benar. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Baik. Yang berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Dia lebih ke konsekuensi. Karena di sini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Yang berikut,
murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Karena di sini ada kalimat murid diminta untuk push up. Berarti secara langsung dia memberikan hukuman. Yang berikut, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Iya benar. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Konsekuensi. Kenapa Pak Ismet memilih konsekuensi? Karena ada konsekuensinya jika dia merusak, dia membersihkan WC. Bagaimana dengan yang lain? Hukuman Kenapa Pak Herman memilih hukuman? tidak ada hubungan langsung dengan aktivitas atau peristiwa yang telah terjadi. Ya karena dia di sini merusak pensil teman dan kemudian disuruh untuk membersihkan WC. Nah yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi ini yang untuk guru PJOK? Lari keliling lapangan. Karena kalau menurut saya ini termasuk bukan sebagai hukuman maupun konsekuensi. Karena lari keliling lapangan itu juga termasuk olahraga. Dia mungkin kalau agak konsekuensi oke bisa, tapi kalau sekedar hukuman, karena memang lari keliling lapangan itu termasuk olahraga. Kalau menurut saya ini. Bagaimana dengan Pak Ismet? Lari dari kita. Mari kita simpulkan sama-sama. Kalimat ini termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Karena berhubung lari keliling lapangan juga sudah termasuk dalam kegiatan olahraga. Nah itu termasuk pada hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Benar Ibu Gina? Kalau menurut saya hukuman kan tergantung mata pelajaran. Kalau seandainya mungkin kalau guru untuk penjelasan buku itu bagian dari konsekuensi. Contoh kalau saya guru PPKN itu bukan konsekuensi, itu hukuman Situasional ya. Dia tidak melakukan sebuah pelanggaran. Iya. Menurut saya. Jadi sesuai dengan kondisi. Nah di sini karena berhubung di sini pada saat pelajaran PJOK, nah di situ sudah menjadi lari keliling lapangan ini menjadi salah satu kegiatan di olahraga. Nah kita pilih apa Ibu Dina? Konsekuensi. Oke. Nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang berikut penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi kedekatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum dan motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Nah sekarang kita pindah pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat mengapa kita tidak menggunakan peraturan kelas, hanya keyakinan kelas. Oke, baik. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Sedangkan peraturan biasanya hanya dibuat oleh guru atau bersifat satu arah. Nah, di peraturan kelas itu kan di situ kita sebagai guru yang membuat peraturan dan mau tidak mau itu harus dipatuhi oleh siswa itu sendiri. Sedangkan di keyakinan kelas ini kita diharapkan seluruh warga kelas itu berkontribusi atau membuat suatu keyakinan
menjadi perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Oke, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Nah, di keyakinan kelas ini karena mereka meyakini apa yang mereka tulis, apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang mereka tulis atau mereka beri pendapat kepada guru itu dari dalam diri mereka, bukan unsur dari guru itu sendiri. Nah, misalnya mereka melanggar keyakinan kelas, berarti mereka tidak bertanggung jawab apa yang menjadi keyakinan mereka di dalam kelas. Yang berikut di sini mungkin ini menjadi sumber kita wali kelas atau guru mata pelajaran dalam membentuk keyakinan kelas, bahkan sumber untuk kita warga sekolah dalam membuat keyakinan sekolah. Nah, di sini kita tidak membuat lagi peraturan sekolah, tapi membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Yang berikut, mencatat semua masukan. Yang ketiga, ganti kalimat positif, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, kalau di peraturan itu misalnya dilarang ribut saat pembelajaran berlangsung, itu masuk pada peraturan. Nah, kalau sudah masuk pada keyakinan, itu kalimat negatif yang tadi dilarang ribut pada saat pembelajaran berlangsung, kita ubah ke kalimat positif menjadi keyakinan kelas. Berarti menjadi kalimat seperti apa? Dari kalimat dilarang ribut di dalam kelas menjadi kalimat positif, berarti menjadi kalimat tertib dalam pembelajaran. Karena ribut dalam kelas itu kan termasuk pada ketertiban dalam kelas. Itu salah satu contoh perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang berikut, tinjau kembali curahan-curahan pendapat yang terkumpul dan disusun menjadi keyakinan kelas. Dan yang berikut, tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun, 3-7 keyakinan. Dan yang berikut, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, itu prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara membuat keyakinan kelas, itu saya akan bagi sticky notes di sini atau post-it. Bapak dan Ibu atau siswa itu akan menuliskan keyakinan yang akan diterapkan di kelas nanti sesuai dengan perilaku murid. Ya? Iya, bisa. Najwa pengennya apa? Kesepakatan kelasnya. Iya. Atau Bapak dan Ibu guru suka kesepakatan sekolah seperti apa? Iya, bisa juga kesepakatan sekolah. Pokoknya sukanya apa di dalam kelas? Suka belajar yang bagaimana?
Bapak. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di papan tulis. Istirahat tepat waktu dengan santai. Supaya siswa itu kan mau diperiksa di apa sekolah periksa. Tadi sambil saja anak saya mau baca. Satu saja. Kan mengerti. Iya, pokoknya singkat yo. Iya. Silakan Bapak dan Ibu. Mas Rikson tulis apa Pak Rikson? Tulis di sana situ Pak Rikson terserah. Di Pak Rikson memang apa cepat pulang ke? Atau di Pak Rikson memang cepat pulang atau tidak balanya? Pak Rikson itu Pak Guna. Bukan. Sembilan ke guru. Sudah tidak ada lagi yang. Oke. Nah sekarang kita saya baca mulai dari yang pertama, belajar dengan tenang. Yang kedua, jangan ribut. Yang ketiga, dilarang terlambat guru dan siswa di kelas. Wajib siswa siswa-siswa kita semua menggunakan apa ini? Menggunakan atribut. Wajib semua siswa. Oh, wajib semua siswa menggunakan atribut. Dan kesepakatan kelas. Yang berikut mengerjakan tugas tepat waktu. Yang kelima, menyelesaikan tugas tepat waktu itu sudah sama. Saya suka kelas selalu dalam keadaan bersih. Saya ingin seluruh siswa saat KBM semua berada di dalam kelas. Saya lebih suka belajar sambil bermain game. Saya lagi suka belajar tanpa ribut di kelas. Saya suka siswa disiplin dalam belajar. Tidak terlalu canggung di dalam kelas. Tidak terlalu canggung di dalam kelas ketika belajar. Itu merupakan keyakinan kelas yang Bapak dan Ibu serta siswa-siswa buat. Nah sekarang ada yang di sini. iya, karena di sini masih ada yang
dalam bentuk kalimat negatif itu jangan ribut. Ini kan masih dalam kalimat negatif. Langsung saja Ibu Dina, tidak usah nanti kita tentukan saja. Oke, karena di sini kalimat pertama belajar dengan tenang kan sudah masuk pada kalimat positif. Itu sudah bisa diangkat menjadi keyakinan kelas. Yang berikut jangan ribut. Berarti diubah ke kalimat positif menjadi Belajar dengan tenang. belajar dengan tenang. Iya. Yang berikut dilarang terlambat, guru dan siswa. Tepat waktu. Iya, tepat waktu atau disiplin waktu. Yang berikut mengerjakan tugas tepat waktu, itu sudah masuk di disiplin waktu. Yang berikut, saya suka kelas selalu dalam keadaan bersih. Itu diubah ke kalimat menjadi keyakinan kelas, berarti menjaga kebersihan lingkungan kelas. Yang berikut, saya lebih suka belajar sambil bermain games, berarti diubah ke kalimat menjadi keyakinan kelas, berarti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan. Berarti pembelajaran yang menyenangkan. Oke, hanya itu yang termasuk pada. Jadi itu menjadi kesepakatan dalam keyakinan kelas. Nah, sekarang kita pindah pada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita dalam upaya mewujudkan atau menerapkan budaya positif, upaya guru itu harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, yang di dalamnya ada apa? Kalau misalnya yang termasuk pada kebutuhan bertahan hidup, termasuk di dalamnya Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat serta adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam diseminasi budaya positif. Tentu ini menjadi tugas bagi kami selaku calon guru penggerak angkatan 9, dan insya Allah apa yang kami sampaikan ini minimal memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di SMP Negeri 1 Paguyama. Karena kondisi situasional seperti ini, insya Allah dari kegiatan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya Bapak dan Ibu, kita dalam kegiatan ini adalah peningkatan kompetensi guru itu yang utama. Tidak usah Bapak dan Ibu berpikir jabatan apa semua, yang penting kita tujuannya untuk menuntut ilmu dan menambah ilmu. Oke, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah belajar dari disiplin positif, kemudian keyakinan kelas, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Segitiga restitusi itu menggambarkan bahwa bagaimana cara kita untuk mengerti dengan nilai-nilai kebijakan manusia yang sudah terpampang di dalam suatu materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dina dan Ibu Olfat tadi. Restitusi sebenarnya Bapak dan Ibu, dia merupakan suatu kontrol untuk mengembalikan kondisi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya mereka sendiri. Ini teori Gassen 2004 yang dilaksanakan, atau Gassen menyebutkan bahwa restitusi itu
bagaimana cara kita untuk mengembalikan murid kepada kelompoknya sendiri. Di dalam teori restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Posisi penghukum adalah seorang bisa menggunakan hukuman berupa fisik maupun verbal. Ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya kita sebagai guru akan bersuara lebih lembut. Aduh, Najwa, kamu ini selalu buat kesalahan terus, ya. Jadi itu posisi merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, jadi misalnya Najwa, kok kamu terlambat? Ini ada suara yang punya teman. Ya, coba lihat ibu dong. Kalau kepala sekolah tahu gimana? Lihat dong perasaan ibu. Ini kan posisi teman. Tapi kadang-kala posisi teman ini akan membuat kita juga dilema. Maksudnya begini, ketika kita akan menerapkan restitusi teman, itu peserta didik akan ketergantungan dengan kita. Jadi murid itu akan merasa ingat terus dengan ibu itu, sampai dia pun lulus dia tidak akan terbiasa dengan, padahal murid tersebut butuh orang lain juga, bukan cuma guru itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, setiap murid melakukan indisipliner itu kita bersifat memantau. Oh, tiada ini dia jaga terlambat beberapa kali ya. Nah, seperti memantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkannya, perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi Bapak dan Ibu sudah pasti ya, kita ada di posisi restitusi atau posisi kontrol dari kelima apa yang dijelaskan di atas. Ya, begini Bapak dan Ibu, di sini diamanatkan bahwa kita itu harus berada di posisi keempat dan kelima, posisi memantau dan posisi terakhir manajer. Ya, di sini. Jadi kenapa diamanatkan kita kedua itu, karena situasi pendidikan kita yang sekarang ini yaitu kurikulum merdeka. Ya, tetapi ada saatnya juga kita akan menjadi di sana penghukum ya. Tapi di dalam pembelajaran kurikulum merdeka itu diharapkan kita membuat pemantau dan posisi manajerial. Kenapa Bapak dan Ibu? Sekarang kan kalau menurut pembelajaran apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntut dengan segala kodrat, baik itu kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, alhamdulillah saya jadi begini berkat didikan guru-guru saya
Itu dengan kodrat zaman saya, dengan pendidikan keras dan tegas membuat kami seperti ini. Tetapi dalam pendidikan yang sekarang ini tentu kita harus menyesuaikan dengan 5 kebutuhan posisi kontrol yang telah disebutkan tadi, yaitu dengan posisi pemantau dan posisi manajerial. Oke, lanjut. Nah, di sini kita dapat mengetahui dari 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, salah satu contoh misalnya Adelia terlambat. Ya, Adelia, apakah kamu tahu tentang aturan yang kamu sudah buat? Ya, apakah kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Ini menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Apakah kamu tahu dengan apa yang kamu lakukan tadi itu tidak benar? Ya, apakah datang terlambat merupakan sesuatu hal yang baik buat kamu? Ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Di sini Bapak tidak akan mencari tahu kesalahan kamu. Saya tidak akan mengungkit-ungkit kesalahan kamu. Apakah kamu ingat tentang keyakinan kelasmu? Adelia? Baik Pak, saya ingat. Kamu ingat betul dengan keyakinan kelasmu. Terus apa yang kamu akan perbuat selanjutnya? Dia akan menemukan suatu solusi dari permasalahan yang dia miliki. Tapi sulit juga ya, kadang-kala hati ini, kenapa kamu terlambat? Ya, tapi kan di dalam diri ini tidak jadi masalah. Ya, kapan kita akan menjadi tegas dan kapan kita bisa memposisikan sebagai pemantau dan manajerial? Akan jadi dilema. Membuat posisi teman juga, kadang-kala kita biasanya murid itu akan terbiasa dengan kita dengan posisi teman, mereka juga akan seenaknya, ya. Tetapi yang diamanatkan adalah menjadi posisi pemantau dan manajerial. Oke, berikut. Ya, ini yang saya sudah jelaskan tadi, tahap-tahap restitusi. Jadi menstabilkan identitas, ya. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Tentu kamu terlambat pasti ada alasannya. Saya tadi masih disuruh oleh orang tua untuk membeli ini itu dan sebagainya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas untuk memotivasi yang yaitu motivasi yang timbul dari intrinsik dari dalamnya. Ya, sudah dijelaskan tadi yaitu pemberian penghargaan, ya. Itu tidak dibenarkan lagi di dalam menetapkan tahap-tahap restitusi seperti ini. Lanjut Ibu Dina. Oh, selesai. Ya, jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya di dalam pemenuhan segitiga restitusi itu sangat penting sekali buat kita semua. Ya, di mana para murid itu akan menemukan jati dirinya di dalam memecahkan suatu masalah. Mereka bisa memilih solusinya sendiri di dalam mereka
mendapatkan indisipliner itu sendiri. Jadi kita tidak perlu maksudnya banyak beban ya, terbenam di dalam pikiran kita, siswa-siswa ini seperti ini ya. Nah, dengan langkah-langkah yang sudah kami sampaikan tadi, akan kita ambil di posisi mana ya. Kita akan berdiri di posisi mana ketika murid mendapatkan hal yang seperti, atau kita berada di posisi kasus seperti ini ya. Salah satu contoh misalnya yang tidak menggunakan atribut tadi sudah 3 kali pulang. Kira-kira Bapak dan Ibu, kita ada di posisi kontrol di mana itu? Menurut Bapak dan Ibu, kamu sudah 3 kali tidak menggunakan topi, pulang. Dari posisi mana itu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Konsekuensi. Penghukum. Penghukum Bapak dan Ibu. Alasannya penghukum ya. Kalau di penghukum tadi itu kan kita ini menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi pulang itu sudah merupakan hukuman ya. Menghukum ya. Ya. Apakah itu akan berdampak positif bagi murid-murid kita? Apakah itu sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan sekolah kita? Ya. Itu yang terjadi. Kalau itu sudah termuat di dalam keyakinan atau kesepakatan sekolah, itu kita akan bisa tanyakan kepada murid kita. Kita akan bisa menstabilkan identitas. Ya. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, ya? Kamu pasti ada alasan kenapa tidak menggunakan atribut. Oke, jadi Bapak dan Ibu, mungkin dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait restitusi ini. Karena ini mungkin sangat materinya sangat menarik. Yang seyogianya ini saya pengen semua teman-teman bisa bergabung dengan kegiatan ini, tapi karena ada pembelajaran juga tidak bisa diganggu, jadi kita saja. Namun ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya terkait dengan segitiga restitusi. Dipersilakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Silakan Bu Jihan. Iya, terima kasih Pak Ismet. Kebetulan saya mengikuti video terakhir. Tidak restitusi ini kita tidak boleh ya untuk memberikan hukuman secara langsung kepada siswa. Tapi kita gali dulu dari siswanya, kira-kira sadar atau tidak dengan kesalahannya. Nah, bagaimana kalau kita ketemu kasus yang misalnya setelah digali ternyata anak ini vakum, maksudnya dia diam saja atau dia sulit untuk menyadari kesalahannya. Kira-kira apa tindakan kita sebagai guru di situ pada kegiatan segitiga restitusi tersebut? Ya, terima kasih untuk Ibu Jihan, tepuk tangan dulu. Ada yang tahu caranya? Ya. Belum Ibu kita? Ya, terima kasih. Dari pertanyaan Ibu Jihan tadi, ketika menemukan kasus seperti itu ya, kita sudah menstabilkan identitas ya,
menanyakan kenapa kamu berbuat seperti ini, ya. Apakah dia pengen bertahan hidup dari dia melakukan kesalahan tersebut? Kemudian apakah dia butuh rasa kasih sayang dan atau diterima baik di lingkungan sekolah maupun keluarganya? Kebutuhan akan kebebasan. Murid ini pengen Bapak dan Ibu serta adik-adik siswa yang telah meluangkan waktunya di acara kami. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.